kembali lagi berjumpa dengan saya, Delta Gonzales. Saya hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022. Kita sudah sampai di babak 16 besar yang akan kita ulas. Untuk episode kali ini adalah laga yang mempertemukan antara juara grup B melawan runner-up dari grup A. Inggris versus Senegal. Kita akan mengulasnya bersama Bang Husen Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bang Dwi Setiawan, wartawan olahraga Tribun News Solo. Halo Bang Dwi, Bang Husen. Halo Delta. Ini laga yang sengit meskipun juga bisa dibilang jomplang, tapi juga tidak jomplang banget karena Senegal juga termasuk timnas yang begitu mengejutkan dan sering membuat kejutan di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Saya ke Bang Husen Sanusi terlebih dahulu, kita ngomongin Inggris ya Bang ya. Inggris memang menang besar di partai pertama, bisa melibas 6-2 saat melawan Iran, namun juga bisa ditahan imbang pula dengan Amerika Serikat dan menang besar kembali saat melawan Wales di laga terakhir fase grup. Pengamatannya seperti apa nih soal Inggris, Bang Husen? Ya, eh, Inggris cukup beruntung di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa lolos ke fase 16 besar Ya. jika melihat modal yang dibawa oleh Inggris sebelum perhelatan Piala Dunia ini, di mana mereka amburadul di kompetisi UEFA UEFA Nation League. Nation League ya, UEFA Nation League, dan kemudian ternyata mereka mampu berbicara banyak di Piala Dunia Qatar dengan menang besar melawan Iran, lalu kemudian menang melawan Amerika Serikat dan Wales. Nah, yang menarik dari Inggris ini seperti saya ketika edisi perdana mengulas tentang bagaimana timnas Inggris, saya katakan pada saat itu bahwa Gareth Southgate menjadi aktor yang sangat penting bagi timnas Inggris dalam menghadapi Piala Dunia 2022 ini. Bahwa si Southgate ini adalah seorang pelatih yang telah lama bersama timnas Inggris, yang tentunya dia paham betul bagaimana karakter permainan karakter-karakter para pemainnya, sehingga tidak banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Southgate di perhelatan Piala Dunia selama masa di fase penyisian grup. Dia tetap menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Harry Kane sebagai goal getter. Tapi sayangnya hingga pertandingan ini Harry Kane masih belum mencetak gol ya, dia masih nirgul. Bahkan ketika Iran ketika mereka pesta gol ke gawang Iran, Harry Kane sendiri tidak mencetak gol di pertandingan tersebut. Yang menarik lagi dari Inggris ini, satu pemain yaitu si Marcus Rashford cukup bersinar di beberapa pertandingan, dia sudah mencetak 2 gol. Selain daripada Sterling, terus Saka tentunya pemain Arsenal, ini bintangnya Mas Dwi, lalu kemudian Jude Bellingham dan uh, uh, Foden yang tampil cukup dominan bersama timnas Inggris. Hmm. Satu hal yang menarik Delta yang menjadi catatan bagi timnas Inggris itu di Piala Dunia ini adalah hilangnya tradisi timnas Inggris mencetak gol lewat free kick. Tidak jadi Sebagaimana bola mati ya. ya, kita melihat ketika di Piala Dunia di mana Inggris mampu mencapai semifinal ya, dan Euro mampu ke partai final, itu mereka total dari gol yang mereka cetak itu adalah 12 gol, dan 9 golnya itu lewat free kick. Dan sekarang Inggris tampaknya di Piala Dunia ini belum mengeluarkan senjata andalannya itu, yaitu mencetak gol lewat free kick tersebut. Nah, saya kira ini akan menjadi sebuah senjata rahasia yang mungkin masih disimpan oleh timnas Inggris, tidak dikeluarkan di fase penyisihan grup agar lawan-lawannya mungkin lupa bahwasanya Inggris itu punya senjata yang sangat ampuh ya, yaitu mencetak free kick.
Begitu Delta. Ya, jangan-jangan udah jarang mencetak gol lewat free kick, malah lupa ini gimana nih caranya cetak gol lewat free kick ya. Malah Ya. lupa cara mencetak gol. Itu untuk Inggris yang memang performanya semakin baik saat kita lihat Euro mungkin masih belum terlalu memuaskan. Nah, ini udah mateng nih di Piala Dunia 2022 dan termasuk sebagai timnas yang juga dijagokan bakal di edisi kali ini. Oke, Senegal, Bang Dwi, yang memang Senegal selalu memberikan kejutan ya di setiap edisi Piala Dunia. Ini adalah salah satu wakil Afrika yang kerap join ke edisi Piala Dunia dan di 2022 ini meskipun juga diawali kekalahan saat lawan Belanda, tapi Senegal bisa bangkit dengan skuad luar biasanya sampai di match ketiga. Pengamatannya apa? Seperti apa ini? Ya, kalau membicarakan soal timnas ilegal ya, utamanya ketika berlaga di sebuah Piala Dunia yang berada di Asia, Hmm. satu kata yang tepat untuk menggambarkan performa Senegal adalah berjodoh. Kita tahu Berjodoh ya, dengan Piala Dunia kah? iya, maksudnya ketika kita flashback 30 pada saat 2002 ya, ketika saat itu Piala Dunia berlangsung di Korea Selatan dan Jepang, Senegal mengejutkan dunia ketika mengalahkan Prancis selaku juara bertahan pada laga pertama dan setelahnya kan mereka juga menjadi salah satu dari dua wakil grup tersebut Ya. yang lolos ke 16 besar. Dan bahkan pada saat Piala Dunia 2002 itu Senegal bisa lolos dari babak 16 besar sebelum dihentikan Turki pada babak perempat final. Dan momen itu kembali terulang pada tahun ini di mana Senegal kembali lolos ke babak 16 besar. Di mana kita tahu pada tuan rumah Piala Dunia kali ini kan adalah Qatar yang merupakan salah satu negara Asia juga. Jadi saya mengatakan bahwa ketika Piala Dunia ini berada di Asia itu Senegal sepertinya berjodoh karena juga dua kelolosan Senegal ini kan menjadi sebuah warna tersendiri ya bagi pelatihnya yang saat ini menangani Senegal di mana Aliou Cisse saat 2002 lalu kan menjadi seorang kapten tim dari Senegal tapi saat ini dia bisa menjadi pelatih yang akhirnya mengulangi sejarah menawan saat dia menjadi kapten dengan lolos ke 16 besar. Jadi seakan-akan ya berjodoh Piala Dunia kali ini di Asia. Ya, selain berjodoh juga tidak lepas ya dari peran Aliou Cisse yang di 2022 sebagai kapten dan sekarang sebagai pelatih dan gak hanya di Piala Dunia mereka beruntungnya bersama Aliou Cisse tapi juga di AFCON. Jadi tercatat juga di 2022 Aliou Cisse juga berhasil mendapatkan juara AFCON untuk Senegal, berhasil mempersembahkan untuk timnas Senegal ini Aliou Cisse benar-benar apa ya sebagai pelatih bisa, pemain juga bisa. Nah, ini prestasi tersendiri. Kalau memang benar Senegal bisa mengimbangi permainan dari Inggris ya, Bang Dwi ya. Ya, betul. Jadi kalau Senegal tanpa Sadio Mane sepertinya tidak apa-apa, tapi Ya. kalau Senegal tanpa Aliou Cisse barangkali bukan siapa-siapa nantinya. Jadi di sini Aliou Cisse sudah punya rumus tersendiri tanpa Sadio Mane tidak apa-apa meskipun di awal bergulirnya Piala Dunia publik Senegal menangis berangkat tanpa Sadio Mane ke Qatar. Ya, itu dari Senegal kita masih menunggu keajaiban-keajaiban dan juga kejutan yang akan ditujukannya di laga versus Inggris ini. Bang Hussein tadi sudah sempat disinggung ya pemain-pemain hebat, nama-nama hebat yang ada di skuad Inggris yang dibawa ke Qatar ini. Nah, prediksinya dari Bang Hussein akan jadi andalan di laga versus Senegal ini siapa? Mengingat juga di 3 match sebelumnya banyak banget ini beda-beda namanya yang jadi aktor. Ada juga Rashford, terus juga Jude Bellingham dan juga Saka andalannya Arsenal, kemudian juga Foden tadi sempat disinggung oleh Bang Hussein. Nah, kali ini siapa ini akan diprediksi menjadi andalan? Cukup ini ya, cukup rumit sebenarnya jika kita melihat bagaimana formasi pemain yang diturunkan oleh Gareth Southgate di beberapa pertandingan. Ketika dia memainkan ketika dia menerapkan formasi 4-2-3-1 seperti di dua pertandingan awal piala penyisian grup,
pemain yang di situ cukup dominan itu Raheem Sterling, Raheem Sterling dan Saka. Tapi kemudian ketika Southgate bermain dengan formasi terakhir ketika melawan Wolves itu kan dia memasang 3 striker sekaligus dengan formasi 4-3-3. Nah, si Raheem Sterling dan Saka pada saat itu tidak masuk dalam starting line up ya. Digantikan oleh Phil Foden dan Marcus Rashford berada di sisi sayap. Dan satu lagi pemain yang Jordan Henderson, kemudian dia masuk ke dalam line up tersebut. Declan Rice menjadi seorang gelandang playmaker ditaruh di tengah. Nah, ini saya kira Southgate memiliki banyak pilihan pemain yang tentunya itu bisa menjadi keberuntungan tersendiri bagi dia, disesuaikan dengan lawan yang akan mereka hadapi. Nah, ketika melawan Senegal, saya kira mereka butuh pemain yang mampu menahan bola lebih banyak, terus bisa menahan bola lebih lama dan mampu memainkan tempo permainan. Karena kenapa? Karena eh, lawan yang akan dihadapi ini adalah lawan yang berasal dari Afrika, di mana secara fisik mereka sangat kuat dan bermain cukup cepat. Kalau Inggris terpancing dengan pola permainan mereka, maka Inggris saya kira akan mengalami kerugian yang cukup besar ya. Bisa jadi mereka kalah di pertandingan ini nanti gitu. Nah, Jordan Henderson saya kira bisa menjadi pilihan bagi timnas Inggris, bagi Southgate untuk kembali dimainkan di pertandingan ini. Namun dia juga masih memang agak sulit ya, karena yang akan menjadi korban itu kalau tidak Phil Foden, Saka. Sedangkan dua pemain ini sama-sama sudah mencetak gol. Tidak mungkin Southgate mau mengorbankan Marcus Rashford karena Rashford sudah mencetak 2 gol. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Southgate di pertandingan 16 besar ini. Tentunya dia akan berharap Harry Kane mampu pecah telur di pertandingan ini sehingga mampu untuk tidak hanya mengandalkan gol-gol dari pemain-pemain sayap seperti Saka dan Raheem Sterling yang sudah sama-sama mencetak gol. Ya, jadi Gitu Delta. ya sebelumnya pun sebelum laga 16 besar ini Gareth Southgate sudah diwanti-wanti oleh Gary Neville. Pokoknya haram hukumnya untuk mencadangkan Rashford. Jadi akan wajib sekali ini Gareth Southgate untuk bisa memakai Rashford dan memasangnya sebagai starter di awal pertandingan. Masih di Bang Hussein kalau kita ngomongin skuad Inggris ya, ini masih di pembahasan skuad Inggris. Sayang sekali skuad Inggris harus kehilangan satu pemainnya, Ben White, yang bisa dibilang dia mengundurkan diri pulang ke Inggris karena ada urusan pribadi katanya. Tapi kalau saya lihat juga dari awal pun Ben White belum pernah dimainkan. Nah, ini akan seperti apa pengaruhnya untuk permainan Inggris dan juga terutama keharmonisan di skuad Inggris? Ya, Inggris ini seperti di awal ulasan saya tentang timnas Inggris, Inggris ini selalu mengalami hal-hal yang di luar teknis, Ya. di mana itu yang selalu cukup mengganggu ya. Sebenarnya mereka ini dari setiap episode Piala Dunia maupun Piala Eropa, mereka selalu memiliki skuad yang bagus. Mereka juga pernah berkali-kali mendapatkan skuad dengan Golden Generation, dari era David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard, lalu kemudian John Terry. Zaman-zaman itu ya mereka tidak ada itu yang tidak akan memprediksi bahwasanya Inggris tidak akan menjuarai Piala Dunia. Di 2010 itu kita melihat masih hebatnya seorang Steven Gerrard bersama Liverpool, dan dia juga dan Inggris juga masih memiliki back-back yang sangat bagus ya, Rio Ferdinand. Tapi pada kenyataannya mereka semua tidak mampu membawa trofi Piala Dunia maupun trofi Eropa ke London. Ya. Nah, ini masalah yang tentunya Inggris ini selalu diganggu oleh permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu non teknis. Entah itu keglamoran pemain bersama wax-nya, lalu kemudian kasus-kasus seperti Ben White ini yang tiba-tiba muncul begitu saja,
Nah, ini bisa jadi menjadi sinyal kalau nanti timnas Inggris benar-benar gagal di Piala Dunia edisi kali ini. Faktor kepergian Ben White itu bisa juga menjadi insiden yang kesekian kali bagi timnas Inggris, bahwasanya mereka ternyata nggak mampu mengendalikan dirinya mereka, dan mereka apa namanya, selalu tidak fokus mereka selalu diganggu oleh hal-hal yang di luar lapangan tersebut. Ya, Semoga saja Gareth Southgate mampu mengatasi masalah tersebut sehingga keharmonisan timnya bisa tetap terjaga, dan Inggris mampu benar-benar mewujudkan ambisi mereka untuk membawa trofi Piala Dunia pulang, back to home katanya mereka kan, ya, seperti itu. ya, it's coming home ya. Jadi Yes, akan kami sangat home. akan sangat disayangkan kalau Inggris tumbang gara-gara permasalahan-permasalahan non teknis, karena di situ juga menyimpan nama-nama besar yang memiliki tanggung jawab pula untuk wajah Inggris di kancah sepak bola internasional. Bang Dwi, kita kalau ngomongin pertemuan antara Inggris dan juga Senegal, memang keduanya ini belum pernah bertemu ya sama sekali di kancah Piala Dunia maupun di laga persahabatan. Namun dalam statistik sejarahnya, pertemuan Inggris dengan wakil Afrika justru tak pernah kalah. Nah, ini seperti apa nih penghamatannya dari Bang Dwi, sejarah pertemuan kedua tim ini? Ya, kalau melihat fakta yang disampaikan Delta tadi, bahwasanya bahwa ini justru menjadi situasi yang tepat bagi Senegal untuk bisa mematahkan segala rapor buruk wakil Afrika ketika bertemu dengan Inggris, di mana dengan performa yang cukup menjanjikan ya yang ditampilkan Senegal dalam beberapa laga terakhir dengan status juara AFCON tahun ini, tentu Senegal tidak akan menyerahkan begitu saja tiket perempat final kepada Inggris. Jadi saya merasa ini momen yang tepat untuk Senegal untuk bisa mencetak sejarah kemenangan perdana dalam pertemuan perdana, apalagi ini di ajang sekelas Piala Dunia, sebagaimana ketika Senegal dulu mengejutkan Prancis pada Piala Dunia 2002, tentu saya juga berharap Senegal bisa mengejutkan Inggris dengan sekuat mewahnya pada Piala Dunia kali ini. Dan salah satu hal yang membuat Senegal bisa mengejutkan Inggris juga adalah kehilangan Sadio Mane itu ternyata tidak terlalu berdampak secara signifikan ya. Artinya apa? Senegal ini tidak hanya bergantung pada satu dua pemain saja, dan itulah yang menjadi kolektivitas nanti yang akan diusung Senegal untuk bisa menjegal Inggris pada laga kali ini, Delta. Ya, jadi mungkin bisa kemenangan andai saja Senegal menang lawan Inggris. Nah, ini kemenangan ini bisa dipersembahkan untuk Sadio Mane, ikon sepak bola mereka yang tidak bisa ikut datang ke Qatar. Nah, kalau kita lihat ya Bang Dwi, dari Inggris yang pernah lawan tim Afrika yang selalu menang, di sini ada Maroko, Mesir, Kamerun, Nigeria, Algeria, dan juga terakhir Tunisia yang tetap menang waktu itu di Piala Dunia 2018. Dan saya sepakat pula sama Bang Dwi, barangkali juga Senegal akan membuat kejutan kali ini kalau menilik sejarahnya yang pernah mengejutkan Prancis, pernah mengalahkan Prancis di tahun 2002. Oke, masih di Bang Dwi ini, kalau kita lihat kualitas pemain yang ada di timnas masing-masing, jelas dong Inggris kemana-mana ini mewahnya, kemana-mana prestasinya di masing-masing pemain yang bermain di klubnya masing-masing. Lantas akan seperti apa ini pengamatan Bang Dwi melihat begitu jomplangnya kualitas dari pemain antara Inggris dan juga Senegal, meskipun juga Senegal performanya tidak buruk-buruk amat selama ini. Iya, kalau dikatakan jomplang antara skuad timnas Inggris dengan Senegal ini beda ya daripada ketika Inggris mengalahkan melibas wakil-wakil Afrika di Afrika. edisi sebelumnya seperti melawan Tunisia, melawan Mesir, melawan Aljazair, itu sangat berbeda dengan kualitas Senegal kali ini. Karena saya terinspirasi dari kemenangan Jepang ya saat mengalahkan Jerman pada laga perdana itu, Ya. kita tahu bahwa skuad mayoritas Jepang itu kan kebanyakan juga pemainnya kan berkarir di kompetisi Liga Jerman, dan itu menjadi sebuah keuntungan yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai senjata mematikan untuk mengalahkan Jerman pada laga perdana Piala Dunia kali ini dari grup E. Hal sama juga bisa saja terjadi pada laga kali ini, Delta. Ya, kalau Delta, kalau kita berbicara skuad Inggris, Senegal ya,
itu tak sedikit dari pemain Senegal saat ini yang aktif bermain untuk tim-tim Inggris dan mereka juga menjadi komponen utama di tim-tim tersebut seperti Edward Mendy yang tampil bersama Chelsea walaupun musim ini bersaing secara ketat dengan Kepa Arrizabalaga untuk memperebutkan pos penjaga gawang utama, Hmm. tapi Mendy ini kalau secara statistik juga lumayan bagus di mana dia telah tampil 27 laga bersama Senegal mencatatkan 15 clean sheet dan 14 kebobolan. Itu menjadi bahwa Senegal bersama Mendy itu cukup bagus dan cukup kokoh juga. Didukung oleh Kalidou Koulibaly di belakang. Dia juga pemain Chelsea yang saat ini juga menjadi komponen utama tim Chelsea yang berasal dari tim Inggris. Terus di lini tengah juga ada Idrissa Gueye dari Everton, ada Mendy dari Leicester, ada juga Koyate yang dulu bermain Crystal Palace dan sekarang di Nottingham Forest. Itu menjadi sebuah kekuatan yang barangkali bisa dimanfaatkan bahwa pemain-pemain ini sudah tahulah kultur gaya bermain dari tim Inggris sehingga bisa diinformasikan ke teman-teman di Senegal bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi secara squad saya yakin Senegal bisa berbicara lebih banyak dalam laga kali ini. Ya, karena juga banyak pemain-pemain dari Senegal yang merumput di Liga Top Eropa. Jadi di sini headline-nya No Money, No Cry. Oke, oke. Bang Wisan, prediksi skor antara Inggris versus Senegal, apakah benar ini Gareth Southgate akan membawa trofi pulang ke rumahnya ke Inggris, meskipun ini baru 16 besar. Seperti apa ini? Apakah benar-benar it's coming home? Harus optimis dong. Optimis. Betul, Ya, betul. harus optimis dong. Saya kira eh, ya akan menjadi sebuah kejutan ya. Artinya Inggris benar-benar kalau seandainya mereka ini kan kasihan sekali ya karena di edisi Eropa mereka sudah sampai ke final Hmm. lalu kemudian kalah gitu kan, sayang sekali. Saya kira dia sekarang sangat serius sekali bagaimana mempersiapkan tim untuk bisa benar-benar membawa piala ke Inggris gitu Delta dengan Hmm. persiapan yang cukup luar biasa meskipun ada beberapa kekurangan-kekurangan yang harus segera dibenahi oleh Gareth Southgate. Ya, sebut angka, prediksi skornya Bang Husen. Kalau skor tipis ya 1-0 untuk kemenangan timnas Inggris. 1-0 untuk kemenangan Inggris, ya cukup realistis untuk bisa menghadapi tim sekelas Senegal, wakil dari Afrika. Bang Dwi, setuju kah? Ya, kalau prediksi skor saya berharapnya ya tidak ada yang aneh-aneh lagi dari Gareth Southgate dalam menyusun skuad formasi ataupun line up-nya ya. Jadi sebenarnya saya berharap ini akan menjadi laga pertama yang bisa mengakhiri laga lewat adu penalti karena juga lini pertahanan Senegal tidak bisa diremehkan begitu saja dan lini pertahanan Inggris juga sama solidnya. Tapi kalau laga ini berakhir dalam 90 menit pertandingan, saya juga memprediksi Inggris akan unggul tipis 1-0 pada laga kali ini. Oke, kalau saya lebih ke Senegal ya. Senegal menang, menurut. Lebih ke Senegal untuk menang meskipun skornya tipis lah 2-1 atau 1-0 karena memang berpotensi Inggris akan kena comeback oleh Senegal. Ini prediksi Ya. saya ya. Kita akan lihat Berarti bagaimana itu hasilnya. bisa mengulangi sejarah pada 2002 saat juga lolos dari 16 besar dan Iya, terhenti di perempat final. tentu saja karena ini ada mungkin juga faktor luck, faktor keberuntungan dan faktor taktik gokil dari Alio Cisse. Menurut saya itu ya. Oke, Bisa bisa aja saja terjadi Inggris kena mental ya Delta ya. ya, dan ini It's Coming Home versi jilid 2-nya ini akan tidak ada lagi dan menambah puasa gelarnya Inggris. Tapi kita tidak tahu ini Piala Dunia 2022 di Qatar ini penuh dengan kejutan. Oke, kita nantikan saja hasilnya akan seperti apa. Terima kasih, thank you banget untuk Bang Husen dan juga Bang Dwi atas ulasannya. Seru banget Inggris versus Senegal. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Sampai jumpa. Oke, Tribuners, laga Inggris versus Senegal akan digelar di Al Bayt Stadion pada Senin 5 Desember pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia. Saya Delta Gonzalez pamit, sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.